Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas 1 Machine Learning, yaitu mereview paper dengan judul jurnal penerapan algoritma C45 untuk klasifikasi tingkat keganasan hama pada tanaman padi. Studi kasus Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Dini Nur Safitri, yang kedua ada Bari Anandanu Wibowo, ketiga saya sendiri Rifki Priambudi, keempat ada Panji Anom Bayu Aji Herlambang, dan yang kelima ada Clarissa Nabila. Untuk poin selanjutnya yaitu penulis dan institusi asal. Penulis dari jurnal tersebut ada Sularno dan Putri Anggraini. Mereka berasal dari institusi yaitu jurusan Sistem Informasi Universitas Dharma Andalas. Kemudian sumber jurnal. Sumber jurnal tersebut kami ambil dari ejurnal.copertis10.org.id/index.php/science/article/view/2779/901. Untuk poin selanjutnya adalah ringkasan abstrak. Mengenali berbagai jenis hama merupakan langkah awal yang sangat penting bagi petani untuk bisa meningkatkan produksi. Maka dari itu, hama tersebut sangat penting untuk diketahui karena hama dapat merusak berbagai tanaman, terutama tanaman padi yang rentan terserang hama hingga membuat gagal panen. Dengan mengklasifikasi jenis-jenis hama pada tanaman padi menggunakan algoritma C45, diharapkan para petani dapat segera mengetahui jenis-jenis hama tanaman padi dan tingkat keganasannya, sehingga mampu menangani hama secara tepat dan cepat, agar tidak terjadi kerusakan dan gagal panen pada tanaman padi secara berkelanjutan. Poin selanjutnya adalah konsep pemikiran. Pada jurnal tersebut, konsep yang kami dapat adalah penulis membuat konsep untuk mengetahui jenis hama, jumlah populasi, masa berkembang biak, beserta tingkat kerusakan yang diakibatkan dan dapat mempengaruhi tingkat keganasan dari hama tersebut. Nah, untuk poin selanjutnya maka akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin ke-6 adalah metodologi yang digunakan. Terdapat 5 metodologi, yaitu yang pertama adalah penelitian lapangan atau field research. Penulis mendapat data secara langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci dengan observasi dan wawancara. Yang kedua adalah penelitian perpustakaan atau library research. Penulis membaca buku dan literatur yang dijadikan sebagai bahan acuan. Yang ketiga adalah penelitian laboratorium atau laboratory. Penulis menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan percobaan. Yang keempat adalah penulis merancang program aplikasi untuk membantu mengelola data saat melakukan penelitian. Yang kelima adalah penulis menggunakan hardware dan software yang terdiri dari Windows 7, Microsoft Office 2007, dan Microsoft Visio dan WK. Di sini saya Bari Anandanu Wibowo dengan NIM 17105110003 akan membahas tentang ringkasan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis ini, maka aturan atau rule yang terbentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika tingkat kerusakan lebih kurang sama dengan 5, maka tingkat keganasan sama dengan tidak ganas. Yang kedua, jika tingkat kerusakan lebih besar dari 5 dan jumlah populasi lebih besar dari 3, maka tingkat keganasan adalah ganas. Yang ketiga, jika tingkat kerusakan lebih dari 5 dan jumlah populasi lebih kurang dari sama dengan 3 dan masa berkembang biak lebih besar dari 1, maka tingkat keganasan sama dengan ganas. Dan yang terakhir, jika tingkat kerusakan lebih besar dari 5 dan jumlah populasi lebih kurang sama dengan 3 dan masa berkembang biak lebih kurang sama dengan 1, maka tingkat keganasan adalah tidak ganas. Selanjutnya, saya Clarissa Nabila dengan NIM 17105111042 akan menjelaskan ringkasan pembahasan hasil penelitian dari jurnal. Dalam melakukan verifikasi terhadap hasil perhitungan analisis tersebut digunakan software WK.
Dengan data yang sama, dilakukanlah perhitungan oleh WK sehingga mempunyai hasil akhir berupa aturan atau rule yang terbentuk. Yang pertama itu, jika tingkat kerusakan kurang dari sama dengan 5, maka tingkat keganasan adalah tidak ganas. Yang kedua, jika tingkat kerusakan lebih besar dari 5 dan jumlah populasi lebih besar dari 3, maka tingkat keganasan adalah ganas. Jika tingkat kerusakan lebih besar dari 5 dan jumlah populasi kurang dari sama dengan 3 dan masa berkembang biak lebih besar dari 1, maka tingkat keganasan adalah ganas. Yang keempat, jika tingkat kerusakan lebih besar dari 5 dan jumlah populasi kurang dari sama dengan 3 dan masa berkembang biak kurang dari sama dengan 1, maka tingkat keganasan adalah tidak ganas. Hasil tersebut, jika dibandingkan dengan perhitungan manual, adalah sama. Dikarenakan sama, maka hasil perhitungan manual tersebut benar dan telah diuji kebenarannya karena perhitungan otomatis WK merupakan tolak ukur yang dapat digunakan jika ingin melakukan uji coba algoritma terhadap data yang akan digunakan. Serta pohon pembuat keputusan perhitungan WK menyerupai hasil pohon pembuatan keputusan perhitungan normal. Selanjutnya, di sini saya Dini Nur Safitri dengan NIM 17105111001 akan menjelaskan mengenai ringkasan simpulan dan komentar terhadap jurnal. Yang pertama, ringkasan simpulannya itu decision tree dengan WK lebih efektif dan fleksibel. Terus pemilihan variabelnya itu sangat berpengaruh. Sistem yang dibangun dapat membantu pengklasifikasian. Algoritma C45 dan metode decision tree dapat memberikan informasi yang eksekutif. Dan yang terakhir, algoritma C45 dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, komentar kelompok kami terhadap jurnal ini yaitu pada jurnal ini perhitungan data-datanya nggak dipaparkan secara jelas dan mendetail sehingga membingungkan pembaca. Terus pada jurnal ini juga tidak memaparkan nilai akurasi hasil klasifikasi data yang dilakukan sehingga pembaca tidak mengetahui tingkat kecocokan penggunaan algoritma C45 dengan data tersebut. Sekian dari review jurnal kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.